Warga di 24 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Sumbawa mengalami krisis air bersih. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbaharui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, prediksi potensi gempa besar dari dua zona megatrust di Indonesia, yakni Selat Sunda dan Mantawi, menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik karena mitigasi bencana telah disiapkan dengan baik. Masyarakat Indonesia tengah dihebohkan terkait informasi potensi gempa besar yang berpotensi tsunami di dua zona megatrust Indonesia, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat untuk tidak khawatir menghadapi isu tersebut. Masyarakat lebih baik meningkatkan literasi dan edukasi dalam menghadapi bencana. Gempa itu ada 3 parameter yang harus dipadai, adalah kapan, kedalaman, dan di mana. Nah, untuk kekuatan dan letak itu bisa kita prediksi, namun kapannya inilah yang tidak bisa. Jadi kapannya ini kita harapkan bisa meningkatkan edukasi masyarakat. Menparekraf Sandiaga Uno juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir menghadapi isu gempa megatrust. Tidak perlu panik, tidak perlu terlalu khawatir. Kita berwisata, menikmati keindahan alam dengan penuh kewaspadaan. Langkah-langkah sosialisasi ini jadi sebuah keharusan karena kita juga udah punya sistem informasi manajemen krisis untuk mengatasi kebencanaan. Guna menghadapi isu megatrust, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, processing, serta diseminasi informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang makin cepat dan akurat. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, pada hari pertama pendaftaran KPU Provinsi, Kabupaten maupun Kota belum menerima satupun bakal calon kepala daerah yang mendaftar. Dari pantauan tim liputan iNews TV di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi dan Kabupaten Kota se-NTB, sesuai tahapan Pilkada Serentak 2024, pendaftaran calon kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur NTB, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota akan berlangsung dari tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus. Namun pada hari pertama masa pendaftaran dimulai dikonfirmasi tak ada satu pasangan calon kada yang datang untuk mendaftar ke sekretariat kantor KPU karena berbagai pertimbangan. Kita KPU sedang menyiapkan tahapan pencalonan. Kemarin sudah kita rapat koordinasi dengan seluruh partai politik untuk menjelaskan bagaimana tahap-tahap pendaftaran termasuk juga tahapan pemeriksaan kesehatan. Jadi insya Allah tanggal 27 kita akan siap untuk melaksanakan penerimaan pendaftaran dari bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi NTB. Demikian juga dengan teman-teman di KPU Kabupaten Kota yang akan melaksanakan tahapan pendaftaran pencalonan di Kabupaten Kota. Dari informasi di akun media sosial masing-masing tim pemenangan pasangan bakal calon kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur NTB, pasangan Rohmi Firin, Zul Uhel akan mendaftar pada hari kedua Rabu 28 Agustus, sedangkan pasangan Iqbal Dinda akan mendaftar di hari terakhir Kamis 29 Agustus 2024. Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sudah bisa dipastikan akan diikuti oleh 3 pasangan calon. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hari pertama pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati belum ada satupun pasangan calon yang mendaftar ke KPU Lombok Tengah.
Sesuai tahapan Pilkada Serentak 2024, pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati mulai dibuka selama 3 hari dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Dari hasil rekom partai pengusung dan tim pemenangan paslon yang diterima KPU Lombok Tengah, pada hari kedua 2 pasang bakal calon bupati dan wakil bupati, yakni Fathul Nursih dan Fuad Lege yang akan mendaftar. Sedangkan pada hari ketiga bakal pasangan calon yang akan mendaftar yakni pasangan Turmuzi Normal. Yang sudah konfirmasi ke kami itu yang sudah fix ya, kapan dia mendaftar itu baru 2. Fathul Nursiah sama Fuad. Assalamualaikum. Itu yang akan mendaftar di hari kedua. Hari ketiga itu belum ada konfirmasi, tetapi dari beberapa yang partai pengusung kemarin kita sudah rakor juga menyampaikan kemungkinan pasangan Ruslan Turmuzi. Hingga saat ini KPU Lombok Tengah menetapkan jumlah TPS sebanyak 778.331 TPS, namun diperkirakan jumlah tersebut akan terus berkembang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari ini. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kali ini
atas serangannya. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Ribuan jiwa di 24 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Sumbawa mengalami krisis air bersih sejak bulan April lalu akibat dampak kemarau panjang. Sebanyak 24 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang terdampak kekeringan krisis air bersih. Kekeringan ini sudah mulai dirasakan masyarakat sejak bulan April lalu hingga Agustus. Krisis air bersih ini terjadi di semua wilayah Kabupaten Sumbawa seperti wilayah timur, barat, tengah maupun wilayah utara. Untuk wilayah terparah terdampak krisis air bersih adalah wilayah utara Kabupaten Sumbawa, yakni daerah-daerah pesisir seperti Labuhan Ujung, Labuhan Ala, Nangatalo, Kukin, Aibari, Limung, Labu Sawo, Tanjung Bila, dan Labuhan Terata. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Rusdianto, mengatakan BPBD Sumbawa saat ini sudah memetakan puluhan desa dan kecamatan yang terdampak kekeringan dan krisis air bersih, namun belum dapat melakukan penyaluran air bersih lantaran kekurangan anggaran. Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa sudah banyak menerima permintaan air bersih dari kepala desa. Terdapat 33.964 jiwa dari 8.491 kepala keluarga yang tersebar di 24 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Dengan total kebutuhan air sebanyak 1.086.848 liter air dalam kurun waktu 1 bulan. Ya, memang di tahun kemarin juga di titik yang sama, lokasi yang sama seperti itu. Namun ada pengurangan ya, yang tadi saya sampaikan di Pulau Bungin dan Labuan Alas. Ya memang ini data sementara, bisa berubah dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ada pengurangan ya di beberapa titik, memang itu ada pengurangan karena memang dropping air sudah lancar ya, terutama di daerah-daerah alas sana ya. BPBD menekankan kepada masyarakat Sumbawa yang terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih agar segera berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sumbawa melalui pemerintah desa maupun kecamatan agar bantuan air bersih dapat disalurkan secepatnya. Dari Sumbawa, Topa Niswandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah bangunan Trade and Distribution Center Mahadesa yang dibangun perusahaan daerah NTB di Kabupaten Lombok Barat mati suri atau mangkrak karena adanya ketidaksesuaian antara konsep yang ditawarkan dengan konsep yang dijalankan saat beroperasi. Bangunan Trade and Distributor Center di Desa Kuripan Utara yang dibangun antara tahun 2019 dan 2020 lalu, saat ini kondisinya tidak difungsikan atau mangkrak. Mangkraknya TDC tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara konsep yang ditawarkan dengan konsep yang dijalankan saat beroperasi. Konsep yang ditawarkan lebih kepada penjualan secara retail dengan sistem pembayaran pay later dan masyarakat memesan melalui online. Menurut Sekdes Kuripan, dalih mangkraknya TDC tersebut karena tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen di masing-masing agen di desa. Tidak ada, ya, sehingga mungkin nilai yang kami bayarkan kan tidak penuh. Bangunan sama sistem itu kan nilainya hampir 150-an lebih itu kan. Nah yang bisa kami bayar itu kan hanya bangunan. Jadi sistemnya itu tidak bisa kita selesaikan. Jadi mungkin itu yang mereka tagih. Tapi kan bagaimana kita bayar, mau kita manfaatkan kan tidak bisa kan.
Kalau BUMDes lanjutkan dengan pola itu kan susah, sistem mereka yang punya, dan itu kan online, otomatis ada pihak ketiga, rekanan. Makanya kan dulu ada konsultannya kan. Desa menyertakan modal setengah dari yang ditawarkan mereka, sekitar 50. Kan di nilai kontrak itu ada yang sampai 300, ada yang 250 kan. Sesuai kesepakatan kedua pihak, pihak desa telah menggelontorkan dana kepada TDC untuk penyertaan modal dengan rincian biaya bangunan berkisar 80 juta rupiah, sistem perangkatnya sekitar 70 juta rupiah. Namun penyerapan keuntungan oleh desa lantas nihil karena TDC pun beroperasi kurang dari kurun waktu 1 tahun. Berimbas kepada agen-agen per dusun yang telah bekerja, kemudian di rumah masing-masing agen telah disediakan tempat barang tapi hingga saat ini tidak berjalan. Kondisi tersebut nyaris sama dengan sejumlah TDC Mahadesa yang ada di Suranadi dan Lingsar. Konsep pengelolaan TDC ini kerjasama antara BUMDes dengan pihak PT JNE melalui BUMDes dengan nilai investasi 150 juta rupiah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasca warga demo tolak galian C beberapa waktu lalu, pelaku usaha galian C di Desa Pemepek, Lombok Tengah angkat bicara dan menegaskan usaha galian C milik mereka mengantongi izin. Merespon demo penolakan galian C yang dilakukan oleh sejumlah warga beberapa waktu lalu ditanggapi pelaku usaha galian C. Salah satu pelaku usaha galian C di Desa Pemepek, Lombok Tengah menyampaikan usaha galian C milik mereka legal dan mengantongi izin dan telah memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah desa. Jangan ada polemik, jangan ada riak-riak aksi-aksi seperti kemarin-kemarin. Sehingga kita bisa berjalan normal. Masyarakat juga yang kami berdayakan untuk cari rezeki di tempat kami kan seperti itu. Rezeki itu dititipkan oleh Allah melalui kami yang buka usaha ini. Adalah jalan mereka mencari rezeki seperti itu, Pak. Cari solusi bersama lah ya. Ya, kita cari solusi bersama, Pak. Padahal sudah dimediasi di tingkat desa. Oh, di tingkat desa kita sudah dimediasi kalau tidak salah hari Selasa kemarin itu. Ada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Kepala Desa, BPD, BKD, unsur remaja juga ada semua di situ. Dari perwakilan pendemo itu hadir demanya? Dari perwakilan demonstran atau aksi itu, saya tidak tahu persis Pak, ada apa enggak. Pelaku usaha galian C menyayangkan demo dari segelintir warga soal pembatasan jam operasional dump truk pengangkut material, penyiraman, dan pengaspalan jalan. Sebelumnya warga telah dimediasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara yang disaksikan Kades, Camat, dan pihak keamanan, dan pihak pelaku usaha galian C menyanggupinya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritzenka. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kali ini Aceh Winda ya, kali ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara.
Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Seorang anak Alika Rahmatul Aini, warga Desa Banyu Urip, Gerung, Lombok Barat, merawat bapaknya yang menderita sakit kanker. Kegigihan merawat bapaknya ini viral di media sosial. Di tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi di Lombok Barat, ternyata ada seorang anak di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Alika Rahmatul Aini, di umur yang masih kecil ini harus merawat bapaknya sendiri yang tengah mengidap penyakit kanker kelenjar getah bening. Bakti anak kepada bapak ini kemudian menjadi viral dan perbincangan di dunia maya karena kegigihannya dalam merawat sang ayah. Alika Rahmatul Aini harus berjuang setiap hari berjualan keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alika sempat menangis karena melihat kondisi bapaknya dalam kondisi tak berdaya. Bantu jualan? Iya. Bantu jualan. Jualan apa biasanya? Jualan keripik. Keripik. Dari mana dapat keripiknya? Mau enggak bapaknya dirawat di rumah sakit? Mau ya. Biar bapaknya cepat sembuh ya? Iya. Alika sama siapa tinggal selain bapak? Cuma berdua? Papu. Oh, sama neneknya. Iya, kan nanti kalau bapak di rumah sakit kan bisa sama papunya tinggal ya? Alika, nanti kalau besar menjadi apa? Pengen jadi apa kalau besar? Oh, dokter. Amin. Biar bisa bantu orang ya. Sementara itu, Kepala Desa setempat Haji Selamat menerangkan jika pihak desa telah membujuk ayah dari Alika untuk dirawat di rumah sakit, namun ditolak dengan alasan tidak ada yang menemani anaknya. Dari postingan medsos tersebut, pihak desa juga menerima bantuan dari para dermawan setelah melihat postingan di media sosial seorang anak yang merawat ayah yang sedang sakit. Keadaan dan kondisi dari warga saya ini, hanya istrinya yang 2 tahun lalu yang sekarang sudah meninggal, dia kanker getah bening. Nah, jadi sekarang menular ke suaminya. Nah, suaminya sekarang kena lagi, sudah sekitar hampir 1 tahun. Jadinya
kita mau rujuk ke rumah sakit, mungkin kepikiran anaknya, ayahnya ini yang kena yang sekarang ini tidak mau gitu. Pikiran anak-anak satu-satunya gitu. Saat ini pihak desa telah berkoordinasi dengan Pemda Lombok Barat untuk mengambil langkah supaya Ama Alika bisa dirawat intensif di rumah sakit. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, penat dengan kesibukan rutinitas sehari-hari, cobain sensasi memetik stroberi di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur. Pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan udara yang sejuk yang membuat rasa penat Anda hilang. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau rasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.